Pemirsa Gatra TV, kembali Anda menyaksikan Gatra Insight. Seperti yang tadi sudah dibuka di awal bahwa tercetus nama Jiwasraya juga. Saya dan juga Pak Mulsan tadi sudah menyinggung. Jadi apakah memang ada keterkaitan Pak Mulsan dari kasus ini dengan kasus mungkin yang sudah terus diselidiki oleh OJK dan oleh pihak kepolisian mengenai Jiwasraya dan muncul juga nama seorang Beni Cokro. Apakah memang ada keterkaitan sekali lagi antara kasus Jiwasraya dengan skema investasi ini? Ya, yang jelas ada pengakuan bahwa ada investasi ke produk-produknya Beni Cokro gitu ya. Dari uang yang dihimpun ke masyarakat di masyarakat itu kemudian ada disalurkan ke sana, tapi ada pengakuan seperti itu dan kemudian karena macet gitu ya, Beni Cokro-nya tidak bisa mengalihkan, uang ini juga otomatis tidak bisa dikembalikan. Ya, saya kira inilah yang harus memang kalau memang perusahaan-perusahaan yang mengundang masyarakat ini yang harus berhati-hati kalau misalnya tidak ada investasi yang jeblok gitu atau mungkin ada yang bangkrut kemudian tidak bisa mengembalikan, ini harus ada konsekuensinya. Aturannya ya ini yang kita lihat juga belum ada aturan yang jelas mengatur kalau ada risiko seperti itu gitu kan. Investasi yang sangat berisiko itu kan kadang juga akan merugikan konsumen. Nah, seharusnya konsumen juga tahu sejauh mana dia menginvestasikan duitnya. Tapi intinya kan ini nasabah tidak tahu kemana investasinya. Yang tahu dia berinvestasi di properti itu, untuk properti, sektor properti. Kemudian kok ternyata tiba-tiba masuknya ke Beni Cokro gitu kan, ke investasinya Beni Cokro. Ini kan juga tanda tanya. Apakah ada apakah ada kejelasan atau nasabah tahu nggak ini duitnya kemana? Nah ini kan juga harus ngerti gitu. Mana pihak berwenang atau otoritas yang mengatur itu juga harusnya juga memantau kalau sejauh mana. Kalaupun memang ini terjadi kemudian ada penyelesaian itu jangan sampai juga merugikan. Kalau misalnya sekarang ada penyelesaian itu ya seharusnya pihak pemerintah juga ikut mengawasi gitu Mas. Oke, dalam konferensi pers yang dihadiri juga oleh para wartawan dan juga termasuk wartawan Gatra juga, Raja Okto juga mengisyaratkan bahwa akan mencarikan solusi terbaik. Nah, kira-kira sejauh ini apakah sudah ada langkah-langkah dari Raja Okto sendiri terkait masalah yang menimpanya sekarang? Ya intinya kita lihat memang ada niatan untuk itu, misalnya dengan adanya PKPU gitu ya, dua pihak mungkin nasabah sama perusahaan mahkota ini juga sudah melakukan sidang PKPU gitu. Tapi tapi ada nasabah lain yang melakukan menempuh jalur hukum gitu, hukum pidana, melaporkan ini sebagai sebuah penipuan dan sebagainya. Tapi intinya kalau kita lihat jangan sampai itu tadi, intinya adalah jangan sampai nasabah yang sudah kehilangan duit gitu dirugikan lebih banyak. Pemerintah juga harus adil gitu dalam memberikan solusi. Selama ini investasi bodong yang merugikan dana masyarakat itu kan tidak jelas penyelesaiannya. Bahkan nasabah terkatung-katung tidak dapat kejelasan. Banyak hal itu banyak cerita gitu. Tapi kita ingin bahwa penyelesaian kasus seperti ini juga secara tuntas dilakukan. Pemerintah juga bertanggung jawab, minimal mengawasi bagaimana penyelesaian ini dilakukan sehingga dua belah pihak juga diuntungkan gitu. Intinya sih seperti itu, kita mengawal ke sana Mas. Oke, baik pemirsa Gatra TV, selanjutnya saya dan juga Pak Mulsan akan membahas mengenai BPJS yang kembali panas di media massa yang akan kita bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Jadi tetap di Gatra Insight.